Selamat sore Pak Tommy dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang pengaplikasian ordinary differential equation pada population dynamics. Kelompok kami beranggotakan Aldo, Bregas, Julieta, Rusda, dan Wafa. Nah, yang pertama, population dynamics itu adalah studi yang memodelkan evolusi populasi tanaman, hewan, atau manusia terhadap waktu variabel T. Nah, persamaan pertama yang digunakan adalah logistic equation, yaitu Y aksen sama dengan AY min BY kuadrat. Jika nilai B sama dengan 0, maka ini dapat Y aksen atau sama dengan DY per DT sama dengan AY. Yang menghasilkan persamaan jika diintegralkan adalah Y sama dengan CE pangkat A kali T dengan hasil pertumbuhan eksponensial seperti pada populasi kecil di negara besar yang disebut sebagai Malthus Law. Pada logistic equation, terdapat breaking term yang dinyatakan dengan minus BY kuadrat, yang mencegah populasi bertambah terus-menerus tanpa batasan. Kemudian persamaan dapat ditulis menjadi Y aksen sama dengan AY, tanda kurung, 1 min B per A, Y. Kemudian jika Y kurang dari A per B, maka Y aksen lebih besar dari 0, sehingga populasi akan tetap bertambah selama Y kurang dari A per B. Jika Y lebih dari A per B, maka Y aksen kurang dari 0, sehingga populasi akan tetap menurun selama Y lebih dari A per B. Nah, selanjutnya ada istilah yang namanya autonomous ODE. Jika kita lihat dari prinsip atau persamaan dasar yang kita pakai tadi, yaitu Y aksen sama dengan AY min BY kuadrat, di sini variabel T-nya itu tidak muncul secara eksplisit. Seharusnya itu ada T-nya. Seharusnya itu Y aksen sama dengan FTY. Tapi T-nya tidak muncul sehingga ditulis Y aksen sama dengan FY. Dan inilah yang disebut dengan autonomous ODE. Selanjutnya, masih ada istilah lainnya yang masih berhubungan, yaitu equilibrium point dan critical point. Dari persamaan yang sebelumnya, Y aksen sama dengan FY, ini mempunyai solusi konstan yang disebut dengan equilibrium solution atau equilibrium points. Hal ini ditentukan oleh angka 0 dari FY-nya, karena jika FY 0, maka menghasilkan Y aksen sama dengan 0 juga. Dengan hal ini, Y yang dihasilkan adalah konstan. Angka 0 ini yang dikenal dengan critical points atau titik kritisnya. Nah, jadi equilibrium solution yang disebutkan tadi memiliki keadaan stabil atau keadaan tidak stabil. Nah, keadaan stabil itu disebut jika solution saat T bernilai berapapun selalu mendekati equilibrium solution tersebut. Sedangkan keadaan tidak stabil terjadi jika solution saat T awal mendekati equilibrium. Namun, seiring meningkatnya nilai T, solution malah semakin menjauhi equilibrium. Ini contoh dari keadaan stabil dan tidak stabil. Pada grafik ini, persamaannya sama dengan 4 merupakan stable equilibrium solution. Jadi saat T bernilai berapapun, solusinya selalu mendekati Y sama dengan 4. Namun pada persamaannya sama dengan 0 yang merupakan unstable equilibrium solution, saat T bernilai 1, solusinya mendekati Y sama dengan 0. Namun saat semakin menjauhi seperti di T sama dengan 4, solution malah menjauhi equilibriumnya. Oke, lanjut pada contoh soal. Di soal disebutkan bahwa populasi di Taui pada 1944 adalah 15.000 orang, sedangkan pada 1999 terdapat 20.000 orang. Nah, yang ditanyakan adalah terhitung bahwa pada 215 tahun 1984, berapa populasi yang ada? Kita asumsikan bahwa populasi tidak melebihi dari 50.000 orang. Nah, kita pakai rumus laju populasi, yaitu DP per DT sama dengan KP dikali 50.000 minus P. Nah, di mana di sini ada tanda minus P, nanti dikali KP, dia termasuk jenis ke breaking term. Nah, sudah kita
kita sama-sama kali dan nanti dihasilkan hasil yang terlihat seperti di bawah ini. Nah, ketika sudah didapat hasil ini, kita sama-sama integralkan. Untuk bisa menemukan koefisien dari A sama B, kita bisa kalikan silang dan sama dengan 1. Nah, karena titik kritisnya ketika dia pada waktu 0 atau waktu awal dan ketika 50.000, maka kita taruh misalkan P-nya 0, berarti B-nya 0 kan. Maksudnya hasilnya BP sama dengan 0. Jadi tinggal A dalam kurung 50.000 min. P sama dengan 1. Nanti A-nya ketemu segini. Dan P juga ketika 50.000, jadi tinggal 50.000. B sama dengan 1. Berarti B sama dengan segini. Kenapa 50.000? Karena kita asumsikan tidak melebihi 50.000. Kenapa tadi titik kritisnya juga 0? Karena pada saat mula-mula T-nya sama dengan 0. Sehingga koefisiennya sama-sama bisa dikeluarkan dan dikali silang sama KT plus C. Nah, nanti KT plus C ini nanti jadi koefisien baru nih, jadi AT plus D. Nah, sedangkan ini, bagian ini diintegralkan. Jadi seperti ini. Nah, ketika ln A min ln B itu sama dengan ln A per B. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ketika awal-awal pada 1984, ketika P0, diketahui bahwa populasinya 15.000. Kita masukkan 15.000, 15.000 per 50.000 min 15.000. Jangan lupa di ln. Nah, nanti hasilnya ln 15.000 per 35.000 bisa disederhanakan menjadi ln 3/7. Dan hasil B-nya adalah minus 0,84. Nah, sekarang bagaimana bila 15 tahun setelahnya, yaitu 1999, terdapat 20.000 populasi. Dimasukkan nih P-nya sebesar 20.000 ke rumus ln P per 50.000 min P sama dengan AT plus B. Dimasukkan, didapatlah hasil. Nanti karena B-nya udah ketemu, kita masukkan, jadi kita bisa diketahui A dari rumus ini. Nah, ini nanti ln-nya sama-sama dipindah, kan berarti ln 2/3 min ln 3/7. Hasilnya ini, ln 14/9 bagi 15. Jadinya A sama dengan minus 0,029. Nah, dari rumus awal ini dan rumus ini, sekarang kita menentukan bagaimana populasi ketika 215 tahun yang akan datang. Caranya seperti ini. Ya, karena tadi masih bentuk ln, untuk bisa menghilangkan ln, maka kita kasih bilangan Euler. Nah, jadi ini dipangkatkan untuk bilangan Euler. Seperti ini. Karena E pangkat ini sama dengan P per 50.000 min P, tulis kembali, dan ini kalau dibuat pangkat E jadi seperti ini. Nah, kita misalkan untuk memudahkan penghitungan, ini itu hasilnya adalah M. Jadi, ketika dimasukkan E pangkat A, hanya nilainya segini, T-nya diisi 215, plus B-nya ini, nanti bisa didapatkan M sebesar 241,202. Nah, nanti tinggal dikali silang. Dan yang MP ini dipindah posisi ke kiri menjadi P dalam kurung M plus 1. Nanti M plus 1-nya dipindahkan ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi udah diketahui bahwa 215 tahun setelah 1984 dengan M sebesar 241,202 didapatkan populasi sebesar 49.794, di mana itu tidak lebih dari 50.000 orang seperti yang di soal. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah persamaan Y aksen sama dengan AY dikali 1 means B per A kali Y yang didapat dari persamaan logistik atau logistic equation itu lebih umum digunakan untuk population dynamics karena memiliki breaking term sehingga penambahan populasi lebih masuk akal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.